Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Delvira dengan NIM 21060101 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membacakan materi teori ekonomi makro 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi 2, teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Subbab pada bab ini, yang pertama, kemajuan teknologi dalam model Solo. Yang kedua, dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Yang ketiga, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Yang keempat, di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen. A. Kemajuan teknologi dalam model Solo. Model Solo tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Untuk memeriksa bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara, kita harus menanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau sedikit? Yang kedua, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan? Yang ketiga, adakah beberapa tipe investasi yang kebijakan sebaiknya dorong? Yang keempat, apa institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya? Yang kelima, bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi? Efisiensi tenaga kerja. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan fungsi K L dikali E. L dikali E mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja. E dinyatakan bahwa output total bergantung pada modal K dan pekerja L dikali E. Esensi model ini adalah kenaikan E atau efisiensi analog dengan kenaikan L yang disebut jumlah pekerja. Dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai 2 pekerja. L dikali E berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Tenaga kerja menambah kemajuan teknologi atau labor augmenting technological progress. G disebut sebagai rate labor augmenting technology progress karena tenaga kerja L tumbuh pada kecepatan M dan efisiensi setiap tenaga kerja E tumbuh pada kecepatan G. Jumlah tenaga kerja efektif L dikali E tumbuh pada kecepatan N ditambah G. Mapan pada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G dan 4 tumbuh pada tingkat N. Jadi jumlah pekerja L dikali E tumbuh pada tingkat N G. Sekarang, perubahan persediaan modal per pekerja di DKI dikurang D ditambah N ditambah G dikali K, di mana I sama dengan S fungsi K. Catat K sama dengan K per LE, dan Y sama dengan Y per L dikali E.
Jadi, Y sama dengan fungsi K, sekarang berbeda. Juga bila G ditambahkan, GK diperlukan untuk menyediakan modal pada pekerja efektif baru muncul oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solo dengan cara yang hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang, karena K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi S fungsi K mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dampak kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dan model pertumbuhan Solo. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solo dalam cara yang sama dengan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang, K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif yang meningkatkan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Dalam kondisi mapan, investasi S fungsi K secara tepat mengimbangi penurunan K yang terkait dengan depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Modal per pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan karena Y sama dengan fungsi K. Output per pekerja efektif juga konstan, namun efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi, output per pekerja Y per L sama dengan Y dikali E juga tumbuh pada tingkat G. Output total Y sama dengan YX dikali E dikali L, tumbuh pada tingkat N ditambah G. Hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah EMAS. Tingkat modal kaidah EMAS sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jadi, kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan per pekerja efektif adalah C bintang sama dengan fungsi K dikurang D ditambah N ditambah G K, K bintang. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK sama dengan D ditambah N ditambah G. Disusun ulang, MPK dikurang D sama dengan N ditambah G. Yakni pada tingkat modal kaidah EMAS, produk marginal modal neto MPK dikurang D sama dengan tingkat pertumbuhan output total MG. Karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan kaidah EMAS. Tingkat pertumbuhan kondisi mapan pada model Solo dengan kemajuan teknologi. Dari tabel tersebut menunjukkan bagaimana kinerja 4 variabel kunci dalam kondisi mapan dengan kemajuan teknologi. Sebagaimana kita lihat, modal per pekerja efektif
K adalah konstan dalam kondisi mapan. Karena Y sama dengan fungsi K, maka output per pekerja efektif juga konstan. Variabel inilah yang menunjukkan kuantitas per pekerja efektif yang stabil pada kondisi mapan. Berdasarkan informasi ini, kita juga dapat menduga apakah yang akan terjadi dengan variabel lainnya yang tidak dinyatakan per pekerja efektif. Sebagai contoh, perhatikanlah output per pekerja aktual Y per L sama dengan Y dikali E. Karena Y konstan pada keadaan yang stabil, dan E tumbuh sebesar G, output pekerja juga harus tumbuh sebesar G pada keadaan yang stabil. Demikian pula, total output perekonomian adalah Y sama dengan Y dikali E kali L, karena Y adalah konstan pada keadaan yang stabil. E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N, maka output total tumbuh sebesar N ditambah G pada keadaan yang stabil. Dengan adanya kemajuan teknologi, model kita akhirnya bisa menjelaskan kenaikan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan yang kita amati. Yaitu kita telah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi bisa mengarah ke pertumbuhan yang berkelanjutan dalam output per pekerja. Sebaliknya, tingkat pertumbuhan yang tinggi mengarah ke tingkat pertumbuhan yang tinggi hanya jika kondisi mapan dicapai. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan. Tingkat pertumbuhan output per pekerja hanya bergantung pada tingkat kemajuan teknologi. Mengacu pada model Solow, hanya kemajuan teknologi yang bisa menjelaskan peningkatan standar kehidupan yang berkelanjutan. D. Dari teori pertumbuhan ke bukti nyata pertumbuhan. Sejauh ini, kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model Solow untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Mari kita sekarang mendiskusikan apa yang terjadi ketika teori menemui kenyataan. Pertumbuhan berimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut pertumbuhan berimbang atau balanced growth. Kondisi mapan output per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L, keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data Amerika Serikat di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor. Pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saat. Lagi, selama 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun, harga sewa modal real, pendapat modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Konvergensi. Sifat mengejar ketertinggalan disebut konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Model Solow membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu tingkat tabungan
tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi human kapital. Akumulasi faktor versus efisiensi produksi. Perbedaan pendapatan adalah hasil dari satu, faktor-faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan human kapital. Dua, efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Secara sederhana, pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak memanfaatkan alat dan keterampilannya secara optimal. Dalam model Solow, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi. Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan konsumsi per pekerja. Mari kita gunakan kaidah emas untuk menganalisis tingkat tabungan Amerika Serikat membandingkan produk marginal modal neto dari depresiasi (MPK dikurang D) dan tingkat pertumbuhan output total N ditambah G. Ingat bahwa pada kondisi mapan kaidah emas, MPK dikurang D sama dengan N ditambah G. Jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK dikurang D kecil dari N ditambah G. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MTK dikurang D besar dari N ditambah G. Untuk membuat perbandingan ini di perekonomian Amerika Serikat, kita perlu menaksir tingkat pertumbuhan output N ditambah G dan produk marginal modal neto MPK dikurang D. GDP Amerika Serikat tumbuh sekitar 3% per tahun. Jadi, N ditambah G 0,03, kita dapat menaksir produk marginal modal neto dari fakta-fakta berikut. 1. Persediaan modal sekitar 2,5 kali GDP satu tahun atau K sama dengan 2,5 Y. 2. Depresiasi modal sekitar 10% GDP atau DK sama dengan 0,1 Y. 3. Pendapatan modal sekitar 30% GDP atau atau MPK dikali K sama dengan 0,3 Y. Kita menyelesaikan tingkat depresiasi D dengan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1. DK per K sama dengan 0,1 Y per 2,5 Y. D sama dengan 0,04. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal MTK dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. MPK dikali K per K sama dengan 0,3 Y per 2. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal MPK dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. MPK kali K per K sama dengan 0,3 Y per 2,5 Y. MPK sama dengan 0,12.
Jadi, sekitar 4% persediaan modal terdepresiasi tiap tahun dan produk marginal modal sekitar 12% per tahun. Produk marginal modal neto (MPK) dikurang D sekitar 8% per tahun. Kita sekarang dapat melihat bahwa pengembalian modal MPK dikurang D sama dengan 8% per tahun, jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian N ditambah G sama dengan 3% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian Amerika Serikat jauh di bawah tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika Amerika Serikat menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatannya, ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan konsumsi lebih tinggi. C. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. Mengevaluasi tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dalam pendapatan pajak dikurangi apa yang dibelanjakannya. Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, terjadi defisit anggaran. Ketika pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, terjadi surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Mengubah tingkat tabungan. Cara langsung pemerintah mempengaruhi tingkat tabungan adalah melalui tabungan publik, yaitu perbedaan antara penerimaan pemerintah dari pajak dan belanja yang dilakukan. Jika belanja melebihi penerimaan, maka pemerintah akan mengalami defisit belanja, yang kemudian menaikkan suku bunga dan investasi akan turun. Penurunan persediaan modal akan menjadi bagian dari beban hutang nasional. Sebaliknya, jika belanja lebih sedikit dari pendapatan pajak, maka pemerintah akan surplus sehingga bisa digunakan untuk melunasi hutang dan mendorong investasi. Pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat tabungan melalui tabungan swasta, yaitu tabungan rumah tangga dan perusahaan. Fakta di lapangan, tingkat tabungan swasta sering dipengaruhi oleh beberapa bunga yang akan mereka peroleh, dan tingkat bunga ini bisa dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kebijakan menaikkan pajak akan mengurangi tingkat tabungan swasta karena tingkat bunga akan turun. Sebaliknya, perlakuan khusus kantor pajak terhadap tabungan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menabung. Mengalokasikan investasi perekonomian. Pemerintah hendaknya menginvestasikan modalnya untuk membangun infrastruktur pada bidang yang menghasilkan MPK terbesar. Beberapa ekonom mendesak pemerintah agar menciptakan tingkat perlakuan pajak yang adil bagi setiap bidang investasi. Sementara ekonom lain berpendapat pemerintah hendaknya secara aktif mendorong bentuk penanaman modal tertentu, seperti investasi pada teknologi terbaru yang membuat proses produksi lebih efisien sehingga produksi bisa meningkat. Namun, sebagian besar ekonom skeptis terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang teknologi karena mengukur eksternalitas, akibat positif dan negatif dari penggunaan teknologi dari sektor yang berbeda adalah mustahil. Proses politik yang tidak sempurna, terutama ketika pemerintah mendukung proses teknologi pada bidang tertentu, maka akan ada reward dari pihak investor sebagai bagian dari pengaruh kekuasaan legislatif. D. Di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen.
Tujuan adanya teori pertumbuhan ekonomi adalah menjelaskan bagaimana peningkatan standar hidup di suatu negara bisa berjalan sangat cepat. Dalam model Solo ditunjukkan bahwa peningkatan ekonomi yang sangat pesat adalah karena faktor teknologi. Solo mengasumsikan bahwa perubahan teknologi terjadi karena pengaruh dari luar atau eksogen. Lalu lahirlah teori pertumbuhan endogen yang menolak asumsi dasar Solo tentang perubahan teknologi eksogen yang berasal dari luar. Model sederhana. Persamaan pertama yang sederhana yaitu Y sama dengan AK, di mana Y yaitu output, K yaitu persediaan modal, A yaitu konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap unit modal. Catatan, fungsi produksi ini tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan menghasilkan A unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan endogen ini dan model Solo. Persamaan kedua tentang akumulasi modal. Delta K sama dengan SY dikurang DK, di mana delta K perubahan persediaan modal, SY investasi, DK depresiasi. Kita gabungkan persamaan ini menjadi delta K sama dengan SY dikurang DK. Delta K sama dengan SAK dikurang dikurang DK. Delta K per K sama dengan SA dikurang D. Delta Y per Y sama dengan delta K per K sama dengan SA dikurang D. Sepanjang SAD, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Model Solo, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Model dua sektor. Diasumsikan perekonomian memiliki dua sektor, yaitu perusahaan manufaktur dan penelitian universitas. Perusahaan manufaktur Y sama dengan fungsi K 1 dikurang U LE. Riset universitas delta E sama dengan G dikali U dikali E. Akumulasi modal delta K sama dengan SY dikurang DK, di mana Y total output dari perusahaan manufaktur, L fungsi produksi, K modal, L tenaga kerja, U pecahan dari kekuatan tenaga kerja di universitas. 1 dikurang U pecahan dari kekuatan tenaga kerja di perusahaan manufaktur. Persediaan pengetahuan, di mana hal ini menentukan efisiensi dari tenaga kerja. Delta E, perubahan atau kemajuan pengetahuan. B, fungsi yang menunjukkan bagaimana pertumbuhan pengetahuan tentang tergantung dari pecahan dari kekuatan tenaga kerja di universitas. Delta K, perubahan persediaan modal. Y investasi, delta K depresiasi. Jika kita mengadakan jumlah modal K dan jumlah pekerja efektif 1 dikurang U dikali RE, maka output berupa barang dan jasa juga akan menjadi ganda. Jika U konstan, maka fungsi G U juga konstan. Akibatnya, delta E hanya ditentukan oleh berapa besar efisiensi tenaga kerja yang memiliki pertumbuhan yang konstan. Pertumbuhan konstan ini secara tepat adalah sama dengan asumsi yang dibuat dalam model Solo, yaitu kemajuan teknologi. Hasil yang sama juga akan terlihat pada persamaan akumulasi modal.
Dan hasilnya untuk setiap besaran U model pertumbuhan endogen akan sama saja dengan model Solow. Dalam model Solow, variabel S menentukan kondisi mapan dari persediaan modal. Sementara di teori endogen, U menentukan pertumbuhan persediaan pengetahuan. Keduanya, S dan U mengaruhi tingkat penghasilan, walaupun hanya U yang mempengaruhi kondisi mapan dari tingkat penghasilan. Penelitian dan pengembangan mikroekonomi. Teori endogen membantu kita memahami bagaimana proses teknologi berjalan, yaitu melalui pertambahan pengetahuan. Namun, teori ini hanya menjelaskan secara mendasar penciptaan sebuah pengetahuan, padahal kalau kita berpikir sejenak, maka ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, walaupun pengetahuan secara garis besar adalah barang publik, tapi banyak penelitian dilakukan oleh perusahaan dengan motif mencari keuntungan. Kedua, penelitian sangat menguntungkan karena penemuan dapat memberikan perusahaan sebuah monopoli sementara akibat sistem paten maupun keuntungan karena menjadi perusahaan pertama dengan produk terbaru. Ketiga, ketika perusahaan yang satu menemukan sesuatu, maka perusahaan yang lain akan berusaha membangun inovasi generasi selanjutnya yang lebih sempurna. Proses penghancuran kreatif. Dalam bukunya Kapitalis, Sosialis, dan Demokrasi, ekonom Joseph Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghancuran kreatif. Penggerak kemajuan adalah pengusaha dengan ide untuk produk baru, cara baru menghasilkan produk lama, atau beberapa inovasi lain. Dengan penemuan baru, seorang entrepreneur ketika melempar produk ke pasar, mereka akan memperoleh tingkat monopoli tertentu. Tingkat monopoli inilah yang menjadi motivasi entrepreneur karena monopoli berarti profit yang besar. Adanya pemain baru dalam pasar adalah hal yang bagus bagi konsumen, karena mereka akan mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Akan tetapi, keadaan ini akan menjadi sulit bagi pemain lama yang sulit bersaing dengan pemain baru. Jika mereka tidak siap, mereka akan tersingkir dari persaingan. Seiring berjalannya waktu, proses ini akan terulang kembali. Pemain baru telah menjadi pemain yang telah lama menguasai pasar dengan keuntungan yang melimpah sampai datang. Pemain yang lebih baru dengan inovasi generasi selanjutnya, tersingkirnya pemain lama dalam industri oleh pemain baru karena adanya inovasi inilah yang dinamakan dengan penghancuran kreatif. Dari bab ini disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah determinan terpenting dari kesejahteraan ekonomi penduduk suatu negara. Hal-hal lainnya yang dipelajari para ahli makroekonomi, pengangguran, inflasi, defisit perdagangan, dan lain-lain bisa dikatakan tidak begitu penting. Untungnya, para ekonom cukup banyak mengetahui tentang kekuatan-kekuatan yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan solo dan model-model pertumbuhan endogen yang lebih mutakhir menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam menentukan tingkat serta pertumbuhan standar kehidupan suatu negara. Meskipun tidak memberikan pil ajaib untuk menjamin perekonomian mencapai pertumbuhan yang pesat, teori-teori tersebut memberikan banyak wawasan dan memberikan kerangka kerja intelektual bagi banyak perdebatan tentang kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang. Sekian hasil presentasi dari saya. Saya, saya kalau ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.